Bayangkan 39 triliun uang koruptor ditemukan tergeletak di bank, ditambah jutaan hektar hutan yang kembali ke tangan rakyat. Prabowo bergerak, aset kita kembali. Saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas kabar-kabar besar yang sedang mengguncang dan sekaligus membanggakan kita semua. Topik ini sangat penting, menyangkut uang kita, menyangkut tanah kita, menyangkut masa depan anak cucu kita, dan tentu saja menyangkut bagaimana negara ini mulai berbenah dan berani mengambil apa yang seharusnya menjadi hak rakyat. Jadi, di sebuah acara resmi yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita bisa melihat sesuatu yang jarang sekali terjadi di negara kita sebelumnya, yaitu penyerahan kembali kekayaan negara dalam jumlah yang luar biasa besar. Bayangkan, di hadapan Presiden, Jaksa Agung, para menteri, dan pimpinan lembaga negara, terjadi prosesi penyerahan uang denda administratif yang angkanya sangat fantastis, yaitu lebih dari 270 miliar rupiah. Uang ini diserahkan langsung dari Kejaksaan Agung kepada Menteri Keuangan untuk masuk ke kas negara. Dan bukan cuma uangnya saja yang dikembalikan. Yang lebih dahsyat lagi adalah soal tanah dan hutan. Kalian tahu kan, selama puluhan tahun, jutaan hektar hutan kita dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, pengusaha atau oknum yang tidak punya hak, yang mencuri, yang menguasai lahan secara liar. Mereka menanam sawit, menambang, mengeksploitasi alam, tapi negara dan rakyat tidak dapat apa-apa. Bahkan seringkali izinnya palsu atau sudah habis masa berlakunya, tapi tetap dikuasai. Nah, lewat Satgas Penerimaan Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo sejak Februari 2025, sekarang situasinya berbalik 180 derajat. Hasilnya, untuk sektor perkebunan dan kelapa sawit saja sudah berhasil dikuasai kembali seluas lebih dari 5 juta hektar. Bayangkan, luasnya hampir sama dengan satu provinsi besar. Di sektor pertambangan sudah kembali ke tangan negara seluas 12.371 hektar. Dan di acara itu, tahap ke-7 penyerahan lahan dilakukan. Lebih dari 2 juta hektar lahan hutan diserahkan kembali. Lahan ini berasal dari pencabutan izin konsesi, pencabutan izin usaha, penertiban lahan liar, sampai pemenuhan kewajiban plasma yang dulu diabaikan. Lahan-lahan ini kemudian diserahkan ke Danantara dan dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara, supaya dikelola dengan benar. Hasilnya untuk rakyat, bukan untuk kantong pribadi segelintir orang. Nah, menurut aku ini adalah momen pembalasan sejarah. Karena dulu kita sering mendengar hutan kita habis, tanah kita diambil orang, tapi negara diam saja. Tapi sekarang kalimat itu sudah tidak berlaku lagi. Negara tidak diam, tapi negara bergerak. Presiden Prabowo pernah bilang kalimat yang sangat berani. Kalau ada yang mengancam anggota Satgas, berarti dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Itu bukti beliau serius. Kalau pemimpinnya berani, jajarannya berani, maka harta rakyat pasti aman. Ini bukti nyata negara hadir untuk menegakkan hukum. Tidak pandang bulu, tidak peduli seberapa besar pengusaha atau kekuatan yang melawannya. Nah, kalau tadi kita bahas uang 270 miliar dan tanah jutaan hektar, sekarang kita bahas berita yang bikin kita melongo. Jadi ini bocoran langsung dari mulut Presiden Prabowo sendiri. Beliau mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan, di mana dia mendapat laporan bahwa ada kurang lebih 39 triliun rupiah uang-uang yang tidak jelas pemiliknya. Nah, uang sebanyak itu mengendap di rekening-rekening bank bertahun-tahun lamanya. Tidak diambil, tidak diurus, tidak ada yang mengaku. Jadi dari mana asalnya? Nah, menurut Presiden, ini adalah uang milik para koruptor, milik para penjahat atau pelaku kejahatan besar. Ada yang sudah lari ke luar negeri dan takut pulang, ada yang sudah meninggal dunia, dan ada yang mungkin punya banyak istri atau keluarga, tapi keluarganya tidak tahu kalau si dia punya uang segitu banyak di bank. Jadi uangnya tertinggal begitu saja, diam di sana, tidak bergerak. Nah, data dari PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendukung hal ini. Tahun 2025 saja tercatat ada 122 juta rekening yang tidak aktif. Dari jumlah itu, ada ratusan rekening yang terindikasi hasil korupsi, pencucian uang, perjudian, dan kejahatan lain yang nilainya ratusan miliar bahkan triliunan.
Nah, apa keputusan tegas Presiden Prabowo soal uang ini? Jadi beliau bilang kalau sudah sekian tahun rekening itu tidak diurus. Sudah diumumkan berkali-kali, tapi tidak ada yang datang mengaku. Akhirnya uang itu akan dipindahkan saja untuk rakyat. Jadi dalam waktu dekat, bulan depan atau beberapa bulan ke depan, uang senilai 39 triliun itu akan masuk ke kas negara. Dan kalau ditambah dengan hasil kerja Satgas PKH yang kita bahas tadi, totalnya bisa mencapai 49 triliun rupiah. Menurut aku ini yang paling cerdas, karena koruptor itu sifatnya rakus. Mereka mencuri uang negara, menimbunnya, menyembunyikannya, berharap bisa dinikmati sama anak cucu mereka. Tapi apa jadinya kalau mereka ketahuan, lari, atau mati mendadak tanpa meninggalkan jejak yang jelas soal hartanya? Uangnya akan jadi terlantar. Nah, disinilah negara hadir. Uang itu asalnya dari rakyat, dari kekayaan alam, dari pajak kita. Jadi kalau pemiliknya penjahat atau tidak jelas, haknya kembali ke pemilik aslinya, yaitu rakyat Indonesia. Nah, jadi selama ini kita sering melihat ada pejabat atau pengusaha korup yang tertangkap. Mereka diadili, masuk penjara beberapa tahun lalu keluar. Tapi saat keluar, mereka tetap kaya raya. Rumah mewah masih ada, mobil mewah masih ada, anak istri tetap hidup bergelimang harta. Bagi mereka, penjara itu cuma liburan sejenak, dan uang hasil curian mereka itu tetap aman. Nah, pola inilah yang mau dihapus total oleh pemerintah sekarang. Prinsip utamanya satu, koruptor harus dimiskinkan sampai tuntas. Artinya, hukuman yang paling berat bukan dikurung di balik tembok, tapi kehilangan semua harta kekayaannya. Ambillah semuanya. Mulai dari rekening bank, tanah, rumah, apartemen, mobil, perhiasan, sampai barang-barang mewah yang mereka beli pakai uang haram itu. Bahkan aturannya dipertegas. Kalau ada aset yang tidak bisa dibuktikan asal-usulnya didapat dari cara yang halal, maka otomatis disita negara. Tidak peduli atas nama siapa. Mau atas nama istri, anak, adik, kawan, atau perusahaan cangkang. Kalau asalnya gelap, ya tetap ditarik. Kenapa keluarga juga kena dampaknya? Banyak yang protes, lah anaknya kan tidak salah, masa ikut miskin? Coba kita pikir logisnya, selama orang tuanya korupsi, siapa yang menikmati kemewahannya? Anak dan istrinya kan, mereka sekolah mahal, liburan ke luar negeri, pakai barang bermerek, semuanya dari uang curian. Saat enak-enaknya, mereka ikut makan. Saat jatuhnya, mereka harus aman. Tidak adil kan? Tujuannya sebenarnya bukan untuk menyakiti, tapi untuk memutus rantai kekayaan haram. Jangan sampai kekayaan hasil korupsi itu diwariskan, menjadikan anak cucu koruptor jadi orang kaya berkuasa, lalu mengulangi kejahatan yang sama. Biarkan mereka belajar hidup jujur dan bekerja keras. Dan percayalah, rasa takut menjadi miskin itu jauh lebih besar daripada rasa takut masuk penjara. Kalau koruptor tahu, kalau saya ketahuan, harta saya habis, keluarga saya menderita, saya keluar penjara kosong melompong. Mereka akan berpikir 10.000 kali sebelum berani korupsi. Ini baru namanya efek jera yang sesungguhnya. Menurut aku ini revolusi mental penegakan hukum di Indonesia. Dulu hukumnya lemah di bagian pengembalian aset. Sekarang fokusnya di sini. Aku setuju banget penjara itu cuma mengurung badannya, tapi merampas harta itu menyentuh jiwanya. Koruptor itu cinta uangnya lebih dari nyawanya. Jadi ambil uangnya, baru mereka benar-benar belajar. Ini cara paling cerdas memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Lalu pertanyaannya, uang mereka kan pintar disembunyikan. Ada yang di luar negeri, ada yang lewat rekening orang lain, ada yang dibelikan aset terselubung. Bagaimana negara bisa menemukannya? Jawabannya, zaman sudah berubah, teknologi sudah canggih. Dulu, menyembunyikan uang itu mudah sekali. Jejak bisa dihapus, transaksi gelap sulit dilacak. Tapi sekarang, sistem keuangan kita sudah serba digital, terhubung satu sama lain dan diawasi dengan teknologi tinggi, bahkan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Sistem ini bisa membaca pola transaksi. Kalau ada orang gajinya UMR tapi belanja miliaran, kalau ada rekening tiba-tiba masuk uang besar lalu hilang, kalau ada pembelian aset yang tidak masuk akal, sistem otomatis memberi sinyal merah. Tidak ada lagi yang bisa sembunyi di balik atas nama orang lain. Data KTP, data perbankan, data kepemilikan tanah, semuanya disambungkan. Dan yang paling penting, kerjasama internasional. Pemerintah Indonesia sekarang gencar sekali bekerjasama dengan negara lain. Dulu, koruptor kalau lari ke Singapura, ke Swiss atau negara lain, uangnya aman. Sekarang nggak lagi. Ada perjanjian ekstradisi, ada perjanjian saling tukar data keuangan.
Negara kita punya hak untuk melacak, meminta, dan menarik kembali uang warga negara Indonesia yang ada di bank luar negeri, kalau itu terbukti hasil kejahatan. Jadi pesannya jelas, mau sembunyi di dalam negeri akan ketahuan. Mau lari ke luar negeri tetap dikejar. Uang haram tidak punya tempat aman lagi di dunia ini. Nah, menurut aku, digitalisasi ini adalah mata baru negara kita. Dulu sering dengar keluhan, uangnya kemana? Tidak ketemu. Sekarang jawabannya beda. Uangnya ada di sini, uangnya ada di sana. Kita tahu semuanya. Aku sangat mengapresiasi peran Kementerian Keuangan dan PPATK di sini. Tanpa data dan teknologi, sekuat apapun presiden memerintah akan sulit mengejar uang yang bersembunyi. Tapi sekarang mereka bekerja seperti detektif canggih. Celah untuk bersembunyi itu makin sempit, bahkan hampir tidak ada. Nah, kenapa kita harus semangat? Kenapa kita harus dukung dan harus peduli? Karena uang-uang yang dikembalikan ini, tanah-tanah yang direbut kembali ini, kekayaan alam yang dikelola benar ini, semuanya akan berputar kembali ke kita, ke rakyat. Ingat tadi kita bahas ada potensi masuk uang sekitar 49 triliun rupiah dalam waktu dekat. Presiden Prabowo sudah langsung memberikan gambaran nyata apa yang akan dilakukan dengan uang itu. Beliau bilang kalau dengan uang 10 triliun saja kita bisa perbaiki 5.000 puskesmas. Kalau nanti masuk totalnya 49 triliun, berarti semua puskesmas di Indonesia dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang rusak, yang belum layak, bisa dibangun dan diperbaiki semua. Kalian ingat kan, tahun lalu saja pemerintah sudah memperbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini targetnya 70.000 sekolah lagi. Nah, uang dari hasil penegakan hukum ini akan menjadi bahan bakar utamanya. Jadi, uang yang dulu dipakai koruptor buat pesta, buat beli mobil mewah, atau mereka simpan di bank sampai berdebu, sekarang berubah fungsinya jadi obat buat orang sakit, jadi buku tulis buat anak sekolah, jadi jalan buat petani mengangkut hasil panen. Ini namanya memulihkan hak rakyat. Jangan pernah berpikir pemberantasan korupsi itu urusan pejabat saja. Ini urusan kita semua, karena hasilnya kita yang makan manisnya. Jadi sekarang, apa tugas kita sebagai masyarakat? Kita tidak bisa cuma duduk diam menonton berita. Peran kita sangat besar. Tanpa kita, upaya besar ini bisa gagal di tengah jalan. Ada 3 hal utama yang harus kita lakukan mulai sekarang. Yang pertama, berikan dukungan penuh. Jangan mudah terhasut isu negatif. Ada pihak-pihak yang tidak senang uang mereka dirampas, tanah mereka diambil kembali. Mereka punya uang yang banyak untuk menyebar berita bohong, menyebar kebencian, dan memutarbalikkan fakta. Dukung langkah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum ini. Kalau kita pecah belah, koruptor yang senang. Yang kedua, tetap kritis dan mengawasi. Dukungan bukan berarti buta. Jadi kita harus pastikan uang yang disita itu benar-benar masuk ke kas negara. Kita harus pastikan tanah yang direbut kembali benar-benar dikelola buat rakyat. Kita harus pastikan uang 39 triliun itu benar-benar dipakai buat sekolah dan puskesmas. Kita adalah pengawas terbesar negara ini. Yang ketiga, sebarkan kabar baik ini. Banyak orang belum tahu betapa hebatnya capaian pemerintah ini. Sebarkan berita bahwa negara sedang berbenah, bahwa korupsi makin sempit ruangnya, dan bahwa kekayaan alam kita mulai dijaga dengan benar. Ingat, perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Perjalanan ini masih panjang, tapi kita sudah berada di jalur yang benar. Jadi, semua ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa Indonesia itu sebenarnya kaya raya. Masalahnya dulu cuma satu, pengelolaannya bocor, banyak yang dicuri, banyak yang dikorupsi. Tapi sekarang, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan timnya, kebocoran itu mulai ditutup rapat. Uang yang hilang dikejar kembali, tanah yang dicuri direbut kembali, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Mimpi kita punya Indonesia yang bersih dari korupsi, yang kekayaannya dinikmati seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir orang, kini semakin dekat. Mari kita lanjutkan dukungan ini, mari kita kawal sampai tuntas, mari kita berdoa semoga langkah-langkah baik ini terus berjalan, tidak terhenti, dan membawa Indonesia menjadi negara yang maju, adil, dan sejahtera bagi kita semua.